kulluha hadhihi makhluk. Maksud Imam Syafi'i itu ini, hadza makhluk, ya kan? Kalau jari ini kan makhluk. Ya. Beliau seorang ahli mantik, beliau usuli, seorang yang sangat cerdas. Bagaimana cara menjawab ya khalifah atau orang-orang yang diutus khalifah untuk menyampaikan kepada Imam Syafi'i supaya sepakat. Ya. Nah, tetapi dengan kecerdasan Imam Syafi'i beliau selamat dari hukuman. Karena yang dimaksud Imam Syafi'i itu bukan Al-Qur'annya yang makhluk, bukan Zabur, Taurat, Injilnya, tapi hadza makhluk. Jari ini kan makhluk ya. Masya Allah, daki ya. Kalau kita kenal dengan abqari, cerdas. Jadi kalamullah bukan perkataan Jibril, juga bukan perkataan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Jibril itu kemudian mendengar atau mendapatkan Al-Quran, mengambil Al-Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala? Simaan, beliau dengan mendengar. Kemudian yang kedua, mu'jizat. Kita tahu bahwa mukjizat para nabi itu ada yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit dan seterusnya. Untanya Nabi Soleh yang keluar dari batu dan seterusnya. Ini mu'jiz, dan mukjizat yang terbesar baginda Rasulullah adalah Al-Quran. Tentu banyak ya, Nabi Muhammad membelah bulan ya, sebelahnya ya, nampak sekali ya. Tetapi ada yang paling besar dari mukjizat itu adalah Al-Quran. Al-muha bihi ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Syiah bilang Jibril itu salah, harusnya ke Ali. Nah, ini kita luruskan. Kalau definisi Al-Quran, Nabi Muhammad ya tidak salah sasaran ya. Artinya Jibril tidak salah dalam menyampaikan wahyu. Wahyu itu apa? Wahyu itu secara bahasa al-khifah wa sur'ah. Khifah itu artinya rahasia. Kalau kita berbicara dengan orang lain, yang orang lain itu tidak ingin tahu pembicaraan kita, itu namanya khifah. Wa sur'ah, cepat. Sampainya wahyu itu, pesan itu begitu cepat. Maka makna dari wahyu itu adalah al-khifah wasur'ah ya, pembicaraan rahasia dan itu cepat. Bagaimana Jibril ya, dari langit ya, atau ya, kita sebut dengan Baitul Izzah ya, atau mungkin dari Sidratul Muntaha, dari tempat yang tinggi ya, yang sekarang belum bisa ditandingi oleh teknologi secanggih apapun kecepatan yang dimiliki oleh Jibril alaihissalam. Itu berat standar. Tak semuanya diberikan rekomendasi untuk mengajarkan Al-Quran. Itulah nanti di masa Khalifah di masa Umar mengirimkan beberapa dai penghafal Al-Quran untuk mengajarkan ke berbagai wilayah Syam dan seterusnya. Kalau sanad kita ini ke Baghdad, ke Irak, yaitu ke sahabat Abdullah bin Mas'ud, jalur sanadnya itu. Kemudian dulu pernah juga di masa Khalifah Umar bin Khattab mengirim, ada seorang namanya Abdurrahman bin Muljam, seorang yang diminta untuk mengajarkan Al-Quran, tapi sebelum minta untuk mengajar, datang dulu ke Abdullah bin Amr bin As, datang dulu kepada Abdullah ibnu Mas'ud untuk diberikan rekomendasi tazkiyah. Dan ternyata Abdurrahman bin Muljam itu seorang mukri yang akhirnya itu kemudian membunuh Ali bin Abi Thalib.